diskriminasi, kriminalisasi terhadap Nurdin Abdullah. Publik harus tahu ini. Ini bahaya ini. Setiap warga negara Indonesia ke depan, apabila ada penegak hukum yang membenci dia, maka dia bisa ditangkap dalam keadaan tidur. Dan setelah ditangkap, ditetapkan tersangka, baru dicarikan pelanggarannya. Apa bedanya dengan Nurdin Abdullah? Ini bahaya ke depan. Ya bisa saja penegak hukum mengatakan OTT, lain ditangkap di tempat lain, kemudian dipanggil, ditunjuk karena penunjukan katanya, ya tangkap sudah. Jadi penegakan hukum terbobrok. Sepanjang sejarah ini penangkapan Nurdin Abdullah, ini sepanjang sejarah penegakan hukum terbobrok di Indonesia ala KPK. Maka saya sependapat jika Jokowi membuat satu lembaga lagi, itu lembaga pemburu koruptor. Karena kenapa? Dianggapnya bahwa KPK ini banyak gadrum di dalam yang main. Itu banyak mafia hukum main di dalam. Apalagi proses diciptakannya lembaga yang katanya diyakini mampu memberantas korupsi, tapi sekarang hasilnya nol besar begini kacamata. Tuh, saya cuma mau bilang sama KPK, Nurdin Abdullah korupsinya berapa sih? Apakah korupsi Nurdin Abdullah dia mengambil anggaran negara? Kalau KPK mengatakan bahwa Nurdin Abdullah koruptor, maka semua penghargaan yang diberikan Nurdin Abdullah cabut dong. Berarti KPK memelihara koruptor selama ini. Memberikan penghargaan. Ingat, 9, sekian triliun KPK mengakui bahwa Nurdin Abdullah pernah melakukan penyelamatan keuangan negara sampai 9,6 triliun. 1 miliar dengan 9,6 triliun tidak sebanding, bro. Kalau Nurdin Abdullah punya moral dan mental koruptor, seharusnya dia tidak selamatkan kerugian keuangan negara 9 miliar itu, 9 triliun itu. Kalau dia hanya memperkaya diri. Itu, bro, yang perlu kalian pertimbangkan. Sudahlah KPK. KPK semakin berdalil, saya semakin tertawa. Itu pompengannya DPR, PUPR, hantam, pertambangan hantam, perizinan pertambangan dan pelanggaran pertambangan Republik ini, aduh luar biasa jahatnya. Kenapa KPK tidak ke sana? Ada banyak kepala-kepala daerah yang atau oknum-oknum di Kementerian Pertambangan itu yang disuapi mulutnya pakai uang suap hasil tambang. Itu yang saya mau bilang. Kenapa KPK? Kalau persoalan di Nurdin Abdullah, dikatakan Nurdin Abdullah terlibat mengetahui sejumlah proyek, pertanyaan saya, Bapak, kalau Nurdin Abdullah dilarang untuk mengetahui proyek, maka terus siapa yang mau mengetahui proyek provinsi? Siapa yang mau mengatur itu? KPK yang harus mengatur itu, ya minta sama Jokowi tahu bahwa KPK harus tahu KPK saja yang lelang itu proyek. Iya kan? Kalau Nurdin Abdullah dilarang untuk mengetahui sejumlah proyek yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sama cuma bilang, oh jadi KPK yang mau lelang itu proyek semua. Minta sama Jokowi bahwa KPK saja jadi lembaga lelang proyek. Toh, kalau dikatakan bahwa ada gratifikasi karena Nurdin Abdullah memerintahkan kepada Edi Rahmat untuk melakukan pencairan atau mencairkan dana proyek, wajar. Bukankah proyek itu di pihak ketiga kan, dan ketika selesai pekerjaannya wajar kalau wajar kalau seorang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk segera melakukan pencairan karena daerah tidak mau meminjam kepada pihak ketiga. Itu kan teorinya. Nah, kalau persoalan pejabat dilarang mengetahui sejumlah proyek, saya cuma bilang Jokowi tahu kok beberapa pembangunan jalan tol, kemudian bendungan, proyek besar ini KPK, proyek besar. Toh, itu di Losari yang KPK sendiri terang-terang mengatakan bahwa
Egi Gumelar, Agung Gumelar, iya itu besar itu dibanding 1 miliar saja, besar itu. Tah. Terus kalau KPK mengetahui bahwa Nurdin Abdullah pernah menyelamatkan keuangan negara sampai 9,6 triliun, pertanyaan saya KPK, itu keuangan di zaman pemerintahan siapa Nurdin Abdullah selamatkan? Tah? Kenapa tidak diperiksa itu pejabat sebelumnya itu? Karena kalau dikatakan penyelamatan berarti ada keuangan negara yang terkesan mau dirampok oleh seseorang atau disembunyikan oleh seseorang. KPK kenapa tidak tangkap orang yang diduga menyembunyikan itu? Iya kan? KPK main mata-mata main mata sebelah kiri saja. Aduh.